Ya, jadi di mimpi saya itu saya meninggal. Meninggal habis itu di situ saya menangis, ya Allah. Saya belum siap. Masya Allah. Saya masih banyak dosa. Saya masih banyak hal yang harus saya perbaiki dalam kehidupan saya. Di situ saya minta kepada Allah, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa saya dan berikan saya kesempatan. Alhamdulillah saya terbangun itu jam 3:30 pagi subuh. Akhirnya saya menjalankan sholat subuh. Kalau orang banyak bilang ini adalah hidayah, menurut saya ini adalah teguran dari Allah yang sangat luar biasa. Akhirnya saya melakukan sholat di situ dan saya menepati janji saya dalam mimpi saya. Ya Allah, saya akan melakukan semua perintah yang Allah berikan. Amin. Dan saya akan menjalankan satu misi, mengingatkan sahabat-sahabat saya, khususnya orang-orang yang maaf bertato dan peminum, pemabuk khususnya, yang dia selalu ketika melakukan sholatmu nggak sah dan lain-lain. Nah, di sini saya ingin membagi, share kepada sahabat-sahabat semua bahwasannya sholatlah itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Habis itu istilahnya mau diterima atau enggak itu Allah yang menentukan, bukan manusia. Nggak tahu kenapa saya itu tergerak untuk download aplikasi namanya TikTok. Dan TikTok. Saya jujur ya Ustadz, saya ini nggak punya Facebook ya, punya Facebook juga. Habis itu Instagram saya juga nggak pernah menggunakan Instagram, tapi saya punya gitu. Nah, TikTok saya download. Di situ saya memperkuat lagi, ya Allah, saya kepingin menambahkan kekuatan iman dan Islam. Saya lihat di situ TikTok kok isinya, ternyata apa namanya joget dan segala macam. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengingatkan para sahabat dengan cerita hidup saya yang pertama kali. Mungkin bisa di zoom ini. Coba lihat tatonya, full ya tatonya. Ini ada maknanya nggak ini tato-tatonya nih? Sebenarnya tato ini dulu adalah bentuk kenakalan, dan saya kan memang dibesarkan oleh keluarga, maaf sebelumnya. Mungkin bagi sahabat-sahabatku semua, jangan pernah merasa ketika Anda dibuang atau Anda diberikan oleh orang tua Anda kepada orang lain, itu adalah cara Allah, yang dimana Allah sedang membesarkan hatimu. Allah itu sedang memberikan ujian untuk meningkatkan derajatmu. Jadi jangan pernah menganggap musibah yang diberikan oleh Allah itu adalah musibah buat kita, bukan. Saya selalu menganggap apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah berkah bagi saya. Apa sih tujuan saya? Keinginan apa yang belum saya tercapai? Yang pertama, saya mendapatkan pekerjaan yang luar biasa, alhamdulillah dari Allah rizkinya. Habis itu yang kedua, semua kenakalan udah pernah saya lakukan. Bahkan apa yang dilarang oleh Allah sudah saya lakukan. Tapi Allah dengan begitu murahnya memberikan rezeki kepada saya. Di situ saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat semua bahwasannya keinginan saya yang terakhir itu adalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya teman-teman yang ada di rumah, yang barusan mungkin habis pulang kerja ataupun habis ada aktivitas lain. Alhamdulillah kembali lagi di sini. Saya Andi ditemani saudara-saudara yang luar biasa ini. Ada Ustadz Baihaqi dan Bang Imad, Masya Allah. Perjalanan Bang Imad tuh yang luar biasa. Dan kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Baihaqi, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Bang Imad sehat gak? Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah. Masya Allah, ini perjalanan dari jauh. Tadi dari mana aja nih? Dari Bali. Dari Bali singgah ke rumah orang tua dulu sejenak di Banyuwangi. Habis itu melanjutkan ke Jogja. Masya Allah. Luar biasa. Kalau Ustadz dari mana aja Ustadz? Dari tadi di sini. Ya. Oke, ini kembali lagi ya. Kita ada di channel ini. Jangan lupa subscribe dulu dan komen. Silahkan share ke teman-teman semua yang ada di rumah. Di grup WA saudara juga boleh. Kita sapa Mas Baihaqi. Mas Baihaqi, ini gimana perjalanan pertama bisa kenal Bang Imad, atau ada cerita apa tentang Bang Imad ini? Ya, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita obrolan di media sosial bersama Mas Bian Gindas, penyanyi yang alhamdulillah sudah sangat luar biasa. Beliau memperkenalkan saya dengan seorang motivator, dan alhamdulillah beliau adalah Bang Imaduddin. Dan alhamdulillah ketika saya mendengar cerita dari Mas Bian, beliau ini adalah seorang yang luar biasa. Karena apa? Dari masa lampaunya, masa lalunya yang begitu kelam, kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan berhijrah dan bertaubat, sehingga sekarang menjadi motivator. Dan motivatornya itu sangat luar biasa. Apa itu? Di media sosial.
khususnya di TikTok dan Instagram. Wih, di TikTok nih. Wih, ini keren ini. Wah, ini jarang-jarang. Jarang nih. Itu gimana ceritanya Bang Imat nih? Langsung aja ke Bang Imat ya. Jadi awal mulanya saya mengenal TikTok itu pada saat saya karantina. Oh, karantina? Iya, waktu maksudnya corona ini? Iya, jadi saya menganggapnya itu adalah COVID-19 membawa berkah bagi saya di bulan suci Ramadan tahun ini. Jadi saya karantina itu sekitar 14 hari harusnya. Oke. Ya, pas itu di awal-awal bulan suci Ramadan. Habis itu saya melanjutkan untuk perjalanan menuju ke lokasi kerja. Ternyata masih ada cobaan yang diberikan oleh Allah kepada saya. Ombak tinggi 4 meter sampai 3 meter sampai 4 meter. Yang mengakibatkan perjalanan saya tertunda, akhirnya kembali lagi dan dikirim lagi ke Jakarta. Loh, itu mau perjalanan kemana itu? Mau ke lokasi kerja. Masya Allah. Terus habis itu? Di Papua Barat. Nah, akhirnya kembali ke karantina. Total karantinanya itu 28. Itu bertepatan di bulan suci Ramadan ya. Setelah itu saya mimpi di situ. Oh, mimpi apa nih? Ya, jadi di mimpi saya itu saya meninggal. Meninggal habis itu di situ saya menangis, ya Allah. Saya belum siap. Masya Allah. Saya masih banyak dosa. Saya masih banyak hal yang harus saya perbaiki dalam kehidupan saya. Di situ saya minta kepada Allah, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa saya dan berikan saya kesempatan. Alhamdulillah saya terbangun itu jam 3:30 pagi subuh. Akhirnya saya menjalankan sholat subuh. Setelah sholat subuh itu, Ustadz Wayaki, ini yang namanya kalau orang banyak bilang ini adalah hidayah, menurut saya ini adalah teguran dari Allah yang sangat luar biasa. Akhirnya saya melakukan sholat di situ dan saya menepati janji saya dalam mimpi saya. Ya Allah, saya akan melakukan semua perintah yang Allah berikan. Amin. Dan saya akan menjalankan satu misi, mengingatkan sahabat-sahabat saya, khususnya orang-orang yang bertato dan peminum, pemabuk khususnya, yang dia selalu ketika melakukan sholatmu nggak sah dan lain-lain. Nah, di sini saya ingin membagi, share kepada sahabat-sahabat semua bahwasannya sholatlah itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Habis itu istilahnya mau diterima atau enggak itu Allah yang menentukan, bukan manusia. Ya, di situ nggak tahu kenapa saya itu tergerak untuk download aplikasi namanya TikTok. Dan TikTok. Saya jujur ya Ustadz, saya ini nggak punya Facebook ya, punya Facebook juga. Habis itu Instagram saya juga nggak pernah menggunakan Instagram, tapi saya punya gitu. Nah, TikTok saya download, di situ saya memperkuat lagi, ya Allah, saya kepingin menambahkan kekuatan iman dan Islam. Saya lihat di situ TikTok kok isinya, ternyata joget dan segala macam. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengingatkan para sahabat dengan cerita hidup saya yang pertama kali. Masya Allah. Dan seperti itu awal mulanya seperti mulai gitu. Dan kenapa TikTok kan biasanya nih kalau di TikTok ya itu tadi bener ya, identik dengan lelucon, candaan. Terus habis itu dengan wanita yang joget-joget gitu kan. Ada yang terus ada yang auratnya itu juga. Dan itu kenapa TikTok sih? Itu gimana Ustaz? Kalau pandangan Ustaz gimana? Sebenarnya yang namanya dakwah atau memberikan nasihat kepada diri kita, keluarga kita dan masyarakat yang ada di sekitar kita, tidak hanya dengan pengajian, dengan nasihat-nasihat di majelis-majelis taklim, tidak seperti itu juga. Karena apa? Masih banyak orang-orang yang membutuhkan dakwah kita, nasihat kita, mungkin yang mereka belum sempat bisa sambung. Contohnya apa? Mungkin belum pernah mendapatkan seorang ustadz yang pas, sehingga apa? Dengan gerakan atau dakwahnya Bang Imat ini, yaitu apa? Melalui TikTok tersebut. Masya Allah, Masya Allah. Karena apa? Memang yang namanya, sekali lagi, yang namanya dakwah ataupun apa itu nasihat dan sebagainya, yang penting itu baik, yang penting itu bermanfaat, berkah, bisa di mana saja, bisa diaplikasi apa saja. Jadi ini bisa jadi ladang dakwah di TikTok gitu ya? Insya Allah seperti itu. Masya Allah. Jadi memang mungkin Allah memberikan kelebihan Bang Imat itu untuk nih tempat dakwahmu di TikTok nih. Karena kan banyak nih banyak yang di TikTok itu dalam tanda petik belum belum dapat siraman rohani lah. Ini bisa jadi karena dari Bang Imat Mas Andi ya. Di media sosial terutama TikTok, Instagram dan like dan semacam itu banyak sekali dakwah-dakwah dari seseorang seperti non sewu kayak Ustadz Abdul Somad, kemudian Ustadz Hadi Hidayat, kemudian Ustadz yang lain. Kemudian mereka lip sync dengan gaya di TikTok itu banyak sekali. Termasuk beliau juga pernah seperti itu. Iya, betul. Kalau di TikTok
akunnya apa nama TikToknya? Imaduddin, IMADDUDDIN 05. Oh ya. Kalau di TikTok itu di subscribe, di follow atau di apa? Di follow. Di follow. Oh, jadi teman-teman di rumah silakan follow tadi. Apa maksud namanya? ID-nya? Imaduddin. Imaduddin. Nama nanti saya muncul di sini nanti. Nanti ada di deskripsi di bawah. muncul. Oke, nanti di deskripsi di bawah. Silakan teman-teman yang punya aplikasi TikTok tentunya bisa follow. Oke. Untuk perjalanan berikutnya seperti apa, Mas? Perjalanan berikutnya jadi ada beberapa hal. Yang pertama, saya tuh ingin sekali istilahnya memberikan motivasi atau semangat kepada sahabat-sahabat yang khususnya banyak orang yang berpikir, Mas harus punya pendidikan, harus punya titel sarjana untuk mendapatkan sesuatu kesuksesan. Di bidang pekerjaan tadi. Di bidang pekerjaan. Tapi saya yakin ya, dengan kuasa Allah, dengan doa yang tulus, Allah bisa mewujudkan apapun keinginan kita, asalkan satu, kita berusaha. Yang kedua, ya ketika kita sudah sadar kita nggak punya ijazah yang tinggi, ya bekerjalah yang lebih giat. Jangan seperti orang yang sudah mempunyai titel sarjana, mencari pekerjaan 1-2 kali gagal dia berhenti. Makanya bagi teman-teman, ini pengalaman hidup saya sendiri. Saya itu melamar pekerjaan 1 kali ditolak karena tato, 2 kali ditolak karena tato. Itu sudah menjadi hal yang sangat biasa. Bahkan saya berprinsip, misal 10 kali saya ditolak, ketika 100 kali saya melamar pekerjaan, nggak mungkin 100-100-nya itu Allah nggak memberikan rezeki di situ. Masya Allah. Ya, jadi seperti itu. Saya kepingin memberikan motivasi kepada sahabat-sahabatku. Tolong kalau ingin mendapatkan pekerjaan apapun itu, selalu bawa Allah dalam setiap usahamu. Masya Allah. Itu tadi apa namanya, ikhtiar ya Ustaz ya? Ikhtiar yang nggak boleh menyerah, nggak pantang menyerah, karena dari 100 kita apply pekerjaan pasti akan minimal 1 lah untuk diterima. Dan ikhtiar itu sebetulnya yang apa Ustaz? Ya, yang baik itu bagaimana sih ikhtiar itu? Ikhtiar itu ketika kita, mohon maaf, mendapatkan cobaan atau ujian, kemudian kita yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tawakal dengan melaksanakan segala perintahnya, kemudian apa? Ikhtiar menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kebaikan-kebaikan, memberikan, terutama seperti beliau ini, nasihat-nasihat yang sebenarnya sangat simpel. Kalau saya lihat di TikToknya beliau itu sangat simpel. Karena apa? Beliau itu memberikan nasihat-nasihat terhadap teman-teman yang pertanyaannya itu memang sekilas sosok beliau. Contoh nuwun sewu, seperti pertanyaan dari netizen, pertanyaan dari TikTok itu saya lihat di Instagram juga. Bang Imad, ini apa boleh seorang yang bertato kemudian melaksanakan sholat, apa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin bisa dibuktikan karena beliau sendiri juga bertato. Oke, betul. Mungkin bisa di zoom ini. Coba lihat tatonya. Wow, full ya tatonya. Ini ada maknanya nggak ini tato-tatonya nih? Sebenarnya tato ini dulu adalah bentuk kenakalan, dan saya kan memang dibesarkan oleh keluarga, maaf sebelumnya. Mungkin bagi sahabat-sahabatku semua, jangan pernah merasa ketika Anda dibuang atau Anda diberikan oleh orang tua Anda kepada orang lain, itu adalah cara Allah. Yang dimana Allah sedang membesarkan hatimu, Allah itu sedang memberikan ujian untuk meningkatkan derajatmu. Jadi jangan pernah menganggap musibah yang diberikan oleh Allah itu adalah musibah buat kita, bukan. Saya selalu menganggap apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah berkah bagi saya. Seperti itu. Jadi apapun yang Allah kasih itu pasti yang terbaik untuk hambanya. Karena tidak mungkin hambanya tidak bisa melalui ujian itu, gitu ya Ustaz ya. Itu apa, ayat apa itu Ustaz ya, yang dan tidak akan diuji hambanya di luar kemampuannya? Ada ayat lain nanti yang menjelaskan tentang kalau nggak mau berubah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Allah itu tidak akan mengubah sebuah kaum sebelum kaum itu merubah dirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seperti itu. Dan Allah itu berdasarkan prasangka hambanya. Saat kita berpikir positif, insya Allah itu juga akan memberi energi positif kepada hambanya yang memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berprasangka baik, Ustaz. Gini Mas, sebenarnya sebentar saya potong. Sebenarnya perjalanan beliau ini saya dikenalkan oleh Mas Bian tadi itu. Cuman ketika tadi kita posting di Instagram, di media sosial, kemudian di WA dan sebagainya, berhubung beliau itu ada kendala, harus tes rapid dulu. Rapid test. Belum bisa ke sini. Dan insya Allah mungkin beliau, mohon maaf buat teman-teman semuanya, insya Allah kita jadwalkan lagi, insya Allah pada waktu yang akan datang. Karena apa? Perjalanan Mas
Bang Imad kesini ke Yogyakarta itu juga berkat lantaran dari Mas Bian tersebut. Merekomendasikan untuk ayo main ke Yogyakarta ketemu dengan Vertizon TV. Terutama dengan Eldayak gitu. Masya Allah. Tanya kan betul. Iya benar-benar macam. Itu jadi tadi kan ngomongin Mas Bian nih. Awal ketemu nih kenal sama Mas Bian gimana nih Mas? Kenal Mas Bian sebenarnya pertamanya itu ya melalui aplikasi tersebut. Ya. Aplikasi TikTok itu tadi. Dan dikenalkan oleh salah satu sahabat juga, salah satu karyawan saya yang bekerja. Dulu beliau atlet sahabatan dengan Mas Bian. Akhirnya Mas Bian kenalan dengan saya. Gitu. Maaf, atletnya boxing apa tinju? Tinju. Dia tinju. Juara dunia sempat. Juara dunia. Ampun Pak. Namanya Mas Herut itu. Oh, Mas Herut itu ya. Jadi awal mulanya di situ. Dari situ obrolannya saya tuh selalu mendengarkan lagu yang namanya Tombo Ati. Tombo Ati. Ada poin yang dimana wong kang soleh kumpulonyo. Sekarang saya lagi mengumpulin orang-orang soleh, salah satunya adalah Ustaz Bayagi. Amin. Luar biasa nih Ustaz Bayagi. Padahal saya kenal beliau ini gimana? Baru berapa bulan yang lalu. Oh iya, betul. Dan alhamdulillah waktu itu pas ulang tahun Vertizon TV yang ke-6 tahun. Oh gitu, jadi kemarin waktu pamit itu terus ini, Masya Allah. Video call waktu itu. Video call di sini gitu. Iya. Dan saya waktu itu bilang ke Mas Bian sama beliau, kapan jenengan berdua bisa ke sini? Alhamdulillah sekarang kesampaian. Allah ijabah, Masya Allah, Alhamdulillah. Terus abis itu perjalanan TikTok namanya dari bikin akun baru kan nggak langsung followernya banyak nih. Sekarang kan udah berapa ratus ribu? 122 sekian. 122.000. Itu dalam orang. Berapa? Oh ya, dalam berapa lama itu? Ya, berapa lama? Totalnya itu 1 bulan setengah, hampir 2 bulan. Masya Allah. Vertizon itu ya. Padahal kalau saya lihat, saya bikin TikTok itu lebih duluan saya. Tapi sekarang baru 4 followernya. Salah satunya kulo nggih. Enggak apa-apa, malah di-follow yang followernya banyak. Itu saya yang minta, Bang, follow dong. Yang di-request, Masya Allah. Itu hanya dalam jangka waktu 1,5 bulan. Terus 1,5 bulan. Hari pertama berapa followernya waktu itu? Hari pertama saya share itu sekitar 3.000 ya. Dalam satu hari 3.000 hampir 4.000. Itu apa yang diupload kok bisa banyak? Kira-kira konten yang pertama kali diupload apa? Konten yang pertama kali itu saya menyatakan bahwasannya saya ini sudah istilahnya apa sih tujuan saya, keinginan apa yang belum saya tercapai. Yang pertama, saya mendapatkan pekerjaan yang luar biasa, alhamdulillah dari Allah rizkinya. Habis itu yang kedua, semua kenakalan udah pernah saya lakukan, bahkan apa yang dilarang oleh Allah sudah saya lakukan. Tapi Allah dengan begitu murahnya memberikan rezeki kepada saya. Di situ saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat semua bahwasannya keinginan saya yang terakhir itu adalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allah, Masya Allah. Itu yang pertama kali saya share. Dan apa ya, dulu ada cerita waktu perjalanan Bang Imad masih kecil, bisa diceritakan share pengalaman yang luar biasa. Tadi saya waktu diceritain bisa insya Allah merinding nih dengernya nih. Ini bisa di-share ke teman-teman semua yang ada di rumah. Jadi makanya saya sering sampaikan kepada sahabat-sahabat khususnya di TikTok, bermimpilah. Apapun mimpimu silahkan bermimpi. Dan memintalah kepada Allah. Apapun yang engkau minta silahkan. Mau berhayal, ya Allah berikan saya kekayaan, ya Allah berikan saya rezeki, ya Allah berikan saya motor, berikan saya, silakan. Dan Allah akan senantiasa memberikan, tapi dengan doa yang tulus dan tentunya ikhlas dari hati. Terus yang pertama, saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Saya dulu gak pernah bermimpi bisa mendapatkan pekerjaan seperti ini. Saya hanya menghayal, ya Allah, saya ingin mengangkat derajat orang tua saya dengan cara saya mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Karena jujur dulu waktu sekolah saya tuh pencari kayu bakar. Masya Allah, ya Mas. Kayu bakar untuk masak atau dijual lagi? Untuk masak dan dijual. Jadi cari kayu bakar. Kehidupan sehari-hari? Ya, pulang sekolah. Saya dulu ke sekolah di madrasah. Jadi berarti ini lulusan pesantren? Pernah di pondok pesantren. Kira-kira pesantrennya namanya apa? Nurul Huda ada di Banyuwangi, di Kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi. Bisa terus gimana ceritanya? Setelah itu yang namanya ya itu tadi saya sampaikan, orang selalu beranggapan broken home atau orang yang ditinggalkan orang tuanya itu hidupnya berantakan. Memang iya. Karena apa? Semua itu kembali pada hatinya. Ketika dia bisa menerima bahwasannya itu adalah
semua datangnya dari Allah, mungkin enggak. Tapi saat itu kan, bapakku enggak sayang sama aku, ibuku enggak sayang sama aku, makanya aku dititipkan. Disitulah bergejolak. Makanya saya sering sampaikan juga sama Ustadz PHQ, sering dengar juga dari Ustadz, setan itu cerdas. Dia bisa melihat kondisi di mana setan itu masuk untuk mempengaruhi kita, melupakan Allah. Samping dari kanan dan Samping dari kanan dari bawah. Jadi seperti itu. Itu kan SD. Terus SD. SMP gimana? SMP saya ditaruh di pondok pesantren karena saya itu bandel. Bandel sekali. Saya ditaruh di pondok pesantren yang tadi Nurul Huda di Desa Semalang. Kebetulan Romo Yainya itu adalah sahabat almarhum bapak saya ketika di pondok pesantren dulu. Nah, di situ karena saya sambil bersekolah, tetap kenakalan itu masih ada. Jadi saya jarang yang namanya ikut ngaji, alasannya ngerjain PR, Ustadz. Pamit dulu Pak, Bu, mau ngaji. Terus tapi bohong. Terus habis itu saya juga pernah diangkat. Kalau subuh itu kan ada salah satu santri tugasnya bangunin orang ketika sholat subuh. Itu kalau bahasa di pondok namanya ubudi ya. Itu pernah diangkat, dibawa ke kolam. Kalau dulu Blombang zaman dulu. Iya, Blombang. Keadaan tidur, cemplungin di situ. Oh ya? Cemplungin. Pernah. Waduh. Sudah pernah. Ya Allah. Tapi setelah perjalanan saya susahnya mencari pekerjaan, bahkan saya jadi tukang cat, kuli bangunan, di pasar kuli panggul, sudah pernah. Disitulah saya merasakan, ya Allah, berarti dulu orang tua saya menaruh saya di pesantren itu untuk belajar yang namanya menerima apapun keadaannya. Karena di pesantren itu adalah dimana tempat kita harus bangun pagi melakukan sholat, dimana kita selalu mengingat Allah dalam setiap keseharian kita. Dan di situ saya terapkan dalam kehidupan. Intinya apapun yang saya lakukan, saya melibatkan Allah dalam perjalanan saya. Dan alhamdulillah saat ini saya merasakan nikmat yang sangat luar biasa dari Allah. Masya Allah. Dan itu nggak instan ya. Itu kalau nggak sabar, orang yang nggak sabar pasti menyerah nih. Dari ngangkat kayu, dicemplungin ke Blombang. Itu kan kalau nggak sabar, dah ini ya stres kali ya kalau saya gitu. Gimana Mas Bagi? Apanya? Tanggapannya saat ini kan perjuangan dari kecil, dari kayu bakar, kemudian SMP dapat pekerjaan jauh lebih baik udah sampai sekarang. Itulah, pun dengar-dengar jadi GM ya? Bukan. Gimana? Saya salah satu bekerja di perusahaan. Makanya saya bilang buat sahabatku semua, ketika kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan sekecil apapun, Allah akan senantiasa menambah. Begitu ya, Ustaz. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya wa ita'adzana rabbukum, dan Tuhanmu telah memaklumkan. Masyaallah. Wa ita'adzana la in syakartum la azidannakum, apabila kamu bersyukur maka Allah akan menambah nikmat itu kepadamu. Wa la in kafartum, akan tapi kalau kamu kufur atas nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya adab Allah sangatlah pedih. Dan itu ditujukan kepada orang-orang yang nggak sabar tadi itu, termasuk orang-orang yang ketika diberikan ujian, diberikan cobaan, mulai dari mencari kayu bakar, kemudian ketika di pondok dicemplungin ke Bumbang dan sebagainya, kemudian punya ini sampai punya jabatan yang sekarang bisa dinikmati, itu semuanya adalah ujian dari Allah agar Allah itu menguji seseorang itu bisa sabar atau tidak. Kalau sabar pasti akan mendapatkan. Seperti itu. Dan mungkin satu lagi. Jadi yang sekarang saya sangat paham kenapa sih setiap orang dikasih musibah sama Allah. Sebenarnya musibah itu untuk mengangkat derajat kita. Dan contoh yang paling simpel, ketika kita sekolah kelas 1. Kelas 1 kita akan diajarin membaca. Ketika ada ujian kenaikan sekolah, ketika kita nggak bisa melewati ujian tadi, kita nggak akan naik ke kelas 2. Itu yang saya rasakan. Ketika kita bisa melewati musibah itu dengan mengingat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat yang diberikan dan meningkatnya derajat kita. Masya Allah. Gitu saja. Jadi memang yang namanya sesuatu proses itu memang nggak mudah. Selama kita bisa sabar step by step. Dari SD belajar membaca, kemudian kelas 1, kelas 2 nanti materinya beda, nambah lagi, ilmunya nambah lagi, hingga sampai saat ini kalau kita bisa mengambil ibroh dari semua pelajaran yang bisa kita ambil, insya Allah itu akan memberi manfaat ke depannya untuk kita semua. Amin. Ya, kalau saya bilang 4M. Apa itu 4M? Membaca. Membaca. Membaca itu membaca situasi dan kondisi, dan agar kita bisa menempatkan posisi diri kita saat itu. Kalau memang nggak bisa ya nanya. Kadang orang itu nggak
nggak mau bertanya karena gengsi, maka dia nggak akan menjadi orang yang pintar. Terus yang kedua, menambah. Setelah bisa membaca kondisinya, menambahkan ilmu pengetahuan. Saat ini saya lagi ingin menambah ilmu pengetahuan tentang agama kepada Ustadz El-Bayhaqi. Masya Allah. Terus yang ketiga, mengalihkan. Apapun yang kita terima ketika kita menambah, mengalihkan agar bisa menjadi berlipat-lipat pengetahuan kita. Yang keempat, membagikan ilmu tersebut agar bermanfaat bagi orang lain. Sedikit atau banyak yang kita ketahui. 4M bagi saya itu sangat penting. Membaca, menambah, mengalih, membagikan. Masya Allah. Dan itu besok insya Allah menjadi ladang atau pahala jariahnya Bang Imad selama video itu diputar kemudian memberikan manfaat kepada umat dan di-share banyak orang, tambah lagi, di-share banyak orang, tambah lagi kayak apa sih? Satunya MLM, MLP, multi level pahala. Iya. Anyar mana? Tapi saya setuju itu. Jadi kenapa sih kita mencari untung dalam dunia begitu cerdasnya? Ngasih satu akhirnya bercabang menjadi tiga. Ini adalah salah satu mungkin ya. Saya pernah membaca. Ketika engkau memberikan tauladan atau contoh kepada orang lain tentang kebaikan, ketika orang lain mengikutinya, maka kita akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Betul nggih, Ustaz nggih? Nggih. Masya Allah. Seperti itu. MLM apa namanya? MLP. Multi level pahala. Temannya MLM. Siap. Untuk akhirat nih. Untuk akhirat. Tapi kalau MLM biasanya apa lebih banyak menipunya. Gitu. Hanya keuntungan satu orang. Tapi kalau MLP multi level pahala, pahalanya mengalir terus dari yang ke bawah. Dari yang memberi ilmu, dari yang membagikan, bagi yang mau menerima, pokoknya sampai ke bawah sampai terus menerus itu ya. Dan insya Allah sampai orang yang meninggal ketika memberikan ilmu itu akan jariahnya mengalir. Amin ya Allah. Dan bisa jadi itu juga bisa menjadi penolong kita semua. Insya Allah waktu kita di akhirat, waktu kita dihisab, ya Allah ya Rob, karena saya melihat TikTok Bang Imad, saya ini berubah. Amin. Ada orang yang berhujah seperti itu. Kita nggak tahu besok di akhirat seperti apa. Ya. Masya Allah. Ya karena tadi yang saya sampaikan dari awal, ilmu itu bisa disampaikan dari dari medsos apapun, dari kajian seperti apa, model seperti apa, termasuk TikTok, insya Allah jalan. Kata Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi wa waladin solihin yad'ulah. Apabila telah mati anak Adam, ya hambanya Allah Subhanahu wa taala akan putus semua amal kebaikannya kecuali tiga amalan, yaitu yang pertama sedekah jariyah. Tahu sendiri ya. Seperti sahabat kita Coach Stephen, jariyahnya luar biasa. Nanti kita bahas juga. Sedekatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi. Ya ini beliau. Ilmu yang bermanfaat yang akan menyebar sampai kemana-mana sehingga apa? Ini akan menjadi amal jariah kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, wa waladin solihin yad'ulah. Mempunyai seorang anak yang solih yang mau mendoakan. Karena apa? Banyak sekali anak sekarang itu yang sudah durhaka kepada Allah durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tuanya, sampai orang tuanya meninggal, dia masih belum sadar, masih belum mendapatkan hidayah, belum taubat. Bahkan ada orang tua yang mau memenjarakan ibu kandungnya sendiri. Itu banyak ya. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Imad di media sosial banyak sekali nantinya betul-betul bisa mengaplikasikan untuk seluruh umat, termasuk sahabat-sahabat kita yang di kaum marginal tadi itu. Dan subhanallah, tadi kita judulnya apa di sini, tahu nggak? Apa itu judulnya? Dakwahku hijrahku, dakwahku, boleh dibulak-balik. Ngobrol santuy. bahasa milenial kan gitu kan. Oh gitu ya. Iya, Ustaz. Saya cuma baca aja itu tadi, cuma dikit gitu. Saya cuma nge-share dari itu. Wah, terima kasih Vertizon TV yang sudah nge-share, alhamdulillah. Masya Allah. Ada pesan-pesan mungkin atau apa yang belum disampaikan tadi, di-share lagi buat teman-teman yang ada di rumah? Ya, intinya yang pertama saya kepingin mengajak semua sahabat-sahabat ya, sahabat, saudara semuanya, khususnya diri saya sendiri. Yang pertama, selalu libatkan Allah dalam setiap usahamu. Allah. Habis itu jangan pernah ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, ya sama halnya kita anak kecil yang meminta permen kepada orang tuanya. Sekali Pak belikan permen, jangan nak nanti sakit kan gitu. Yang kedua sambil nangis, pokoknya mau permen. Orang tua lama-lama juga mikir, ya Allah ini kayaknya mulai rasa iba muncul. Nah yang ketiga gulung-gulung sambil nangis.
ya Allah kasihan banget ya udah tak beliin. Mungkin seperti itulah cara kita meminta kepada Allah. Satu kali mungkin belum diijabah, ya nggak apa-apa. Karena saya yakin sekarang kita bayangkan seorang ya umat muslim itu seluruh dunia. Ketika semua meminta doa kepada Allah, apakah Allah bisa mengabulkan semuanya secara bersamaan? Enggak. Pasti ada sesuatu yang mungkin ada kayak syarat dan ketentuan. Oh, ini doa-doa orang yang seperti ini akan saya terima. Mungkin nanti Ustadz Al-Baiki yang bisa menjelaskan. Jadi saya yakin ketika doa saya belum diijabah oleh Allah, berarti ada ibadah saya yang kurang sempurna. Maka buat sahabat semua, sempurnakan ibadahmu baru meminta kepada Allah. Dan jangan sambat terus sama Gusti Allah. Sekali-sekali kita menghadap Gusti Allah itu dengan keadaan riang gembira. Ya Allah, saya bahagia sekali ya Allah. Allah sudah memberikan rezeki kepada saya. Insya Allah akan selalu ditambah. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu sambat itu apa? Sambat itu apa namanya ya? Bahasa gaulnya itu Gersulo. Atau sedih terus habis itu mengeluh. Ya, mengeluh terus menghadap sama Allah kok mengeluh terus. Bete. Sama kayak kita menghadap kepada orang tua kita. Ketika minta sepeda motor tapi Pak koncoku lu punya sepeda motor, punya gini, punya gitu. Enggak pernah dia tuh Pak, nanti kalau Bapak belikan motor saya tak sekolah dan saya janji akan dapat ranking. Coba kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, apabila doaku terkabulkan, saya akan menjalankan yaitu salah satu mungkin umroh atau haji. Mungkin Allah akan mengijabahi dan akan menambah. Jadi inti yang disampaikan oleh Bang Imad ini ada termasuk kalau kita DP dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah diijabah. Apapun yang kita minta seperti di firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka, wahai Muhammad, katakan kepada hamba umatmu, apabila mereka bertanya kepadaku, jawablah bahwasannya aku dekat dan aku mengabulkan doa-doa orang yang memohon kepadaku. Masya Allah. Dan itu dijawab langsung sama Bang Binbo. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Wih, kalau ada Bang Bian ini luar biasa ini harusnya. Ini kita akan coba sih sebetulnya. Kita akan coba apakah. Tapi belum sambung ini. Bang Bian ini tadi. Mas Bian. Oh, Mas Bian kita mau coba. Oh, belum ya. Belum. Tadi kita mau coba video call, kita masukkan di sini. Cuma ternyata mungkin masih ada kesibukan lain. Tapi nanti kalau pas udah ini ya, udah connect, kita kan mungkin live juga gitu, bareng juga gitu. Iya. Ini kayaknya obrolan 1 jam nggak cukup ini. Iya. Ini udah jadi beberapa video ini nanti. Allah bismillah. Ya Allah. Iya. Jadi kalau Ustadz ada pesan-pesan buat teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton ini, Ustadz? Dari saya, mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu memberikan nasihat, terutama untuk diri kita pribadi, keluarga kita, dan umumnya untuk sahabat-sahabat kita di sekitar kita. Jangan kemudian seseorang ketika memberikan nasihat kemudian merasa paling bisa, merasa paling pintar. Ini yang salah. Seperti yang saya sampaikan ke Bang Imad, Bang, kita itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyak kita punya ilmu, kita share, kita sampaikan, kita ajarkan kepada sahabat-sahabat sekitar kita. Tapi seandainya kalau kita belum cukup ilmu, kita akan nambah, cari ilmu lagi. Karena apa? Ilmu itu tidak akan pernah habis untuk dicari. Masya Allah. Dan insya Allah apa yang disampaikan Bang Imad tadi itu sangat luar biasa, memberikan nasihat, memberikan motivasi ya di media sosial, terutama di TikTok, karena ya TikTok itu banyak sekali yang baik dan juga ada yang buruk. Tidak hanya TikTok saja, ada yang Instagram dan sebagainya. Jadi untuk semuanya saja, yuk kita membenahi diri kita masing-masing, keluarga kita, dan selalu berbuat kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti itu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Itu tadi, jadi teman-teman yang ada di rumah, sebelum ini ditutup, kita bisa mungkin satu saya ingin menambahkan satu hal lagi. Ini yang paling penting sih sebenarnya. Tujuan saya bikin TikTok itu yang pertama, saya ingin mengajak semua sahabat-sahabatku yang khususnya punya tato, ya, punya tato, pemabuk, semua segala macam yang namanya apa itu? Molimo lah. Molimo. Apa itu? Molimo itu main medok, terus habis itu apa lagi ya? Main medok, maling, madat, satu lagi? Mateni. Maling, madon, medok, madat.
Mabuk. Mabuk. Madat itu mabuk ya. Oh, mabuk ya. Jadi intinya apapun yang Anda lakukan saat ini ya, yang istilahnya dilarang oleh Allah, silahkan Anda menikmatinya. Tapi ingat, saya sudah pernah menikmatinya semua. Semuanya itu? Semua udah. Masya Allah. Tapi nggak ada yang namanya manfaatnya. Oh iya. Yang ada orang mabuk ya selalu bilang masalah saya selesai dengan mabuk. Masalahnya apa? Ketika Anda sudah merasa masalah Anda selesai, keadaan mabuk, hilang akal sehatnya, besok pagi masalah Anda akan lebih besar. Karena apa? Saya pernah merasakan uang yang harus dipakai untuk yang lain habis. Besoknya kita udah nggak tahu. Dan bingung lagi, dan bingung lagi. Terus yang kedua, bagi sahabatku yang tatoan semuanya khususnya, ingat ibadah itu urusan kita dengan Allah. Jangan pernah Anda kalah dengan mulutnya orang-orang yang selalu membicarakan apa namanya? Sholatmu nggak terima, sholatmu nggak sah. Termasuk panitia surga itu. Iya, panitia surga. Menghakimi orang yang belum tentu intinya tahu. Sholat aja, niatkan kepada Allah. Intinya apapun dosamu, apapun masalahmu, apapun maksiat yang kau lakukan, ketika Anda bertobat dengan bersungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni dosanya. Amin. Begitu nggih Ustaz. Itu aja. Oke. Buat teman-teman jangan lupa dulu juga follow di TikToknya Bang Imad. Apa tadi? Imad Dudin. IMADDUDDIN 05. Oke. Instagramnya sama. Oh sama juga. Nanti ada di deskripsi di bawah dan YouTube-nya juga. Oh iya YouTube-nya juga. Imad Dudin Official. Oke. Imad Dudin Official. Yang akan ada setelah ini. Gak apa-apa ya nggak penting ada di link di bawah. Terus ada punya Ustadz El Baihaqi. Apa namanya Ustadz akunnya? El Baihaqi Arif Official untuk YouTube. Facebooknya El Baihaqi Arif Official. Kemudian Instagram El Baihaqi Arif Official. Kemudian TikTok El Baihaqi 79. Semule. Semule. Bigo. Iya, ini termasuk yang tadi disampaikan. Bigo itu sekarang juga banyak dakwah-dakwahnya. Jadi kemarin saya sempat download itu. Udah. Dan saya sempat intinya gini. Gini aja Bang, pokoknya semuanya dihajar aja dengan dakwah. Intinya saya itu berharap kenapa sih kecanggihan teknologi yang saat ini ada kita nggak buat untuk menuju kebaikan atau jalan yang Allah ridhoi. Silakan orang mau menggunakan aplikasi dengan segala macam tujuannya monggo. Tapi tujuan saya insya Allah hanya untuk kembali ke Allah, mengajak sahabat-sahabat kembali ke jalan Allah. Iya. Yang penting. Oke, itu tadi buat teman-teman yang ada di rumah, semoga banyak pelajaran yang bisa kita petik hari ini. Dan yuk kita bareng-bareng sekarang install semua sosmed dan kita tebarkan kebaikan. Yuk kita bareng-bareng mulung pahala yang insya Allah akan kita panen besok waktu di akhirat. Dan semoga kelak kita dikumpulkan di jannahnya, amin. Sekian dulu dari kami, saya pamit undur diri. Andi Antoni, Ustadz El Baihaqi Arif dan Imaduddin, Bang Imad undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jeng. Kayaknya ada lagi nih habis ini ya. Apa itu? Mungkin Ya, saya ngobrol berdua. iya, perjalanan menuju Nah, ini yang belum pekerjaan. Gimana orang bertato itu tadi tatonya susahnya. kelihatan atau bisa diedit lagi nanti? Nanti kalau berdua kan bisa gini Mas ngobrolnya. Oh, oke. Luar Soalnya kayak gini kan sempit. Jadi harus berdua. Enak ya jalan ya. Apa aja ngalir ya? Iya. Cuman saya keberibet untu. Allah. Ini belum nyambung ini ya. Eman nyaris enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Mas Bian. Nanti coba abis ini tadi kayaknya lagi take lagu yang sekarang lagi sama Nikita Willy. Dia lagi mau bikin video klip ya sama Nikita Willy. Wih, mantap. Nikita Willy. Habis ini kita bahas apa, Bang? Nikita Mirzani. Mungkin masalah apa namanya? Pekerjaan. Iya. Bagaimana caranya mendapatkan sesuatu ya? Ya mungkin nanti kita akan ulas awal mula pekerjaannya seperti apa. Bisa Aku dari sejarah pengen bertato aja apa yang dirasakan dulu waktu itu. Oh, nggih, siap, siap. Itu tadi belum nyinggung itu sama sekali loh. Nggih. Cuman tato, siap. Misalnya kan di inspirasi kenapa sih kok harus bertato? Kemudian gimana rasanya sekarang bertato? Betul. Tapi agak panjang juga. Kadang jelasin ini bunga kenapa Oh, okay. kembang melati atau Siap. atau Tuh, kok ini ada orang telanjang di sini. gitu-gitu. Pokoknya itu dijelasin terus habis itu setelah melewati masa-masa Lihat tato itu, pengen tatoan loh, Mas. apa yang dirasakan setelah tahu gitu bahwa ya ada penyesalan, pasti ada penyesalan dari Pasti. tato. Terus habis itu kenapa kok nggak dihapus gitu. Lantar jadi kan misalnya, emang boleh dihapus tadi gitu. Oke, siap. Tapi kalau itu memang Seperti tadi ada pertanyaan juga ya dia. Nggih. Ustadz, ini suami saya meninggal padahal masih bertato dan sama dipaksa dihilangkan. Setrika waktu Setrika, sudah mayat. Sudah mayat loh. Makanya bahaya kan. Padahal apa namanya siksaan di dunia orang yang sakit ya satu di akhiratnya 70 kali lipat kok di alam barzah sakitnya itu. Jadi itu yang pertama pasti bangga ya, orang bertato itu pertama kali bangga banget. Di sana aja ya, di luar aja. Nggih. ini Oh, masih live ini. masih live. Nanti aja lagi dilanjut Nggih, siap. Nanti kita akan lanjut lagi semua sahabat-sahabat. Kita break dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Tetap ya. Saya dari tetap tadi nggak kelihatan, Bang. Tadi suara saya seperti hantu karena nggak ada. Giginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Editor kita save. Itu harusnya di landscape Mas. HP-nya jadi bisa lebar. Enggak, karena mereka melihatnya berdiri ya sukanya. Enggak. Itu Mas Bayaki. Enggak, landscape. IG nggak bisa apa? Bisa Instagram. Alhamdulillah ini di TikTok tadi udah keluar 2.700 yang mengikuti. Masya Allah. Bang, kita lihat sini dulu, Bang. 1, 2, 3 untuk tutup now. Bang Imat lihat apa ya? Kelihatan udah. Mas Bayaki enggak. And kemudian kita geser, Bang, di sini, Bang. Download video. Enggak. Share tuh IGTV. Kemudian jenengan kadang lupa di sini. Oh, nyari cover untuk buat thumbnail. Nah, kita cari yang ada saya. Oke. Tapi tetap yang kelihatan yang tengah ini. Ini kena lampu intinya. Cukup. Judul. Ini baterainya udah habis nih. Ini kasih caption dulu. Nah, kasih. Apa itu ini captionnya? Judulnya Obrolan santai yang tadi. Obrolan santuy. Hijrahku, obrolan santuy. Dakwaku, hijrahku, hijrahku ya. Katanya Mas Bian hari Senin besok kesini. Gak apa-apa. Oh iya. Senin ini. Tapi tujuannya ngobrol sama kita juga nggak, Bang Imat? Nggih, ngobrol katanya. Alhamdulillah. Siap. Bisa kok, aku Senin cuma ronda bapak-bapak. Wah, siap. Ngobrol sama Bang Imat, Bang Mas Bian yang tertunda. Oh ya, nanti saya minta Bang Imat untuk menyampaikan. Saya Imaduddin, ini channel real saya. Jangan lupa subscribe, mudah-mudahan bermanfaat, berkah dan sebagainya. Alhamdulillah udah diamankan. Power bank ketinggalan di
Ocean. Bang Imat di luar ya. Nggih, nggih. Makasih.